Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuwanita dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 240101152. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Agus Muhammad Salahuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Institutional Branding. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban soal UAS, ujian mata kuliah Institutional Branding, dan saya akan mempresentasikan jawaban saya. Nah, nanti saya tampilkan untuk soal yang lebih lengkap. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya baca soal intinya dan saya presentasikan jawabannya. Nah, soal yang pertama yaitu bagaimana brand marketing yang harus dilakukan dengan model globalisasi pendidikan. Nah, jawaban saya di sini adalah brand marketing sekolah berbasis globalisasi harus menampilkan sekolah sebagai lembaga yang modern, terbuka dan berstandar internasional tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Strateginya antara lain yaitu yang pertama menonjolkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran e-learning kelas digital. Nah, di sini bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan Google Classroom, LCD, proyektor, atau ujian berbasis komputer. Nah, yang kedua yaitu menawarkan program bertaraf internasional kelas bilingual pertukaran pelajar kerjasama luar negeri. Nah, kelas bilingual di sini adalah antara Indonesia dengan Inggris. Jadi program bertukaran pelajar kerjasama antara sekolah luar negeri dan dalam negeri. Intinya Indonesia bekerjasama dengan Inggris. Nah, yang ketiga yaitu menampilkan prestasi siswa di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ketika ada siswa yang berprestasi itu harus ditampilkan, harus diposting, harus di up di akun sosial media sekolahan atau lembaga tersebut. Jadi agar orang itu banyak yang tahu, siswa di sini atau mahasiswa di sini itu berprestasi seperti itu. Jadi harus dipublikasikan atau di-upload ya. Nah, yang ketiga itu membangun citra sekolah yang aman secara digital dan kuat untuk kuat dalam pendidikan karakter. Nah, di sini contohnya adalah edukasi etika bermedia sosial, anti bullying, membiasakan sholat, adab, sopan santun, salam, dan harus disiplin. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Jika saudara menjadi kepala sekolah, bagaimana strategi saudara memasarkan sekolahan dalam meningkatkan jumlah peserta didik agar tertarik untuk sekolah di sekolah tersebut? Nah, jawaban saya seperti ini. Jika saya menjadi kepala sekolah, strategi yang saya lakukan adalah yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pendidikan karena promosi terbaik adalah kepuasan siswa dan orang tua. Nah, di sini adalah guru mengajar dengan serius dan ramah kepada siswa agar orang tua puas. Jadi gini, guru di situ harus berkualitas, harus baik, harus ramah, bukan hanya kepada siswa tetapi kepada orang tua juga. Jika orang tua serak atau suka, maka orang tua akan menyarankan ke banyak orang ataupun keluarganya. Jadi terkenal lah seperti itu. Dan banyak orang tahu karena dari orang tua yang suka atau senang dengan kualitas dan layanan pendidikan tersebut. Nah, yang kedua yaitu aktif di media sosial dan website sekolah untuk menampilkan kegiatan prestasi dan suasana belajar. Nah, di situ menampilkan kegiatan atau prestasi seperti yang tadi, prestasi jika ada siswa atau mahasiswa ataupun ya intinya jika ada siswa yang berprestasi harus di-upload, harus banyak orang yang tahu agar mereka juga ingin memasukkan anaknya di situ. Jikalau yang melihat orang tua kan pasti akan, oh sekolah ini bagus seperti itu. Nah, suasana belajar ini bisa diupload, kebanyakan sekarang orang tua kan scroll TikTok ya. Nah, itu bisa diupload di TikTok, di YouTube ataupun di media sosial atau ya media sosial ataupun WA juga bisa ya. Intinya agar banyak yang tahu dan banyak yang minat untuk sekolah di situ. Yang ketiga, mengadakan program menarik seperti open house, lomba antar SD atau SMP, beasiswa dan trial kelas gratis. Nah, di sini adalah program menariknya open house saat PPDB, lomba antar SD, beasiswa untuk siswa berprestasi dan kelas percobaan gratis. Yang keempat adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua melalui pertemuan rutin. Nah, ini bisa pertemuan antara kepala sekolah dan guru dan wali murid. Nah, ini bisa menjalin hubungan dengan baik agar mereka juga tahu perkembangan anaknya dan tahu apa saja yang diajarkan di sekolah dan intinya tahulah perkembangan anaknya itu. Intinya hubungan guru atau sekolah itu baik kepada wali murid. Nah, yang kedua tadi intinya promosi terbaik adalah pelayanan yang baik dan komunikasi yang aktif kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu soalnya bagaimana inovasi saudara dalam menghadapi kompetitor sekolah lain dalam membranding sekolahan. Nah, jawaban saya, inovasi menghadapi kompetitor dalam membranding sekolah agar sekolah berbeda dari sekolah lain adalah
sekolah lain diperlukan inovasi, misalnya yaitu satu, membuat program unggulan khas, contoh kelas Tafis, digital, kelas entrepreneur, kelas riset. Nah sekarang kan banyak sekolahan itu walaupun sekolahnya kayak kebanyakan itu ya pelajarannya tidak ada agama-agamanya, itu ditambahi kayak gitu. Terus di situ juga kalau sekarang ada banyak yang kayak jualan apa ya, kayak kewirausahaan itu juga bisa, atau kelas riset kecil atau siswa belajar membuat karya ilmiah itu juga bisa. Nah yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran kreatif seperti project based learning dan pembelajaran berbasis teknologi. Nah ini contohnya, siswa membuat proyek, poster, video, produk, bukan hanya mendengar ceramah dan cerita guru saja. Yang ketiga, menampilkan keunikan sekolahan dalam promosi, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Jadi harus berbeda. Jangan, iya kebanyakan kan kalau ada tren terus semuanya ikut. Nah itu kalau bisa kita membuat tren agar sekolah lain juga mengikuti. Seperti itu. Ya baik, misal ada tren terus sekolah itu mengikuti juga baik. Tapi lebih baik juga kita membuat tren terbaru agar sekolah lain juga ikut membuat seperti itu. Jadi membuat keunikan sendirilah seperti itu. Nah, yang keempat yaitu mengangkat prestasi dan testimoni alumni sebagai bukti kualitas. Nah, mengangkat prestasi. Nah, seperti tadi, jadi menampilkan siswa-siswa yang berprestasi, menampilkan di media sosial atau bisa dicetak apa namanya, itu poster ataupun spanduk kayak gitu juga bisa. Ini loh, ada prestasi dari siswa ini, prestasinya ini kayak gitu. Jadi orang-orang itu banyak yang tahu. Nah, dan testimoni alumni sebagai bukti kualitas ini, misal ada alumni yang sudah sukses, itu bisa di kayak ditunjukkan, ini loh alumninya, ini loh hasil dari sekolah di sini, bisa jadi ini. Jadi itu banyak yang tertarik, oh itu alumni itu ya, orang yang terkenal itu adalah alumni itu. Jadi misal ada alumni yang berkualitas itu sebagai bukti bahwa ini alumni dari sini, keluaran dari sekolah ini. Nah, soal yang keempat, yaitu, aduh kembali sebentar ya, maaf kembali. Soal yang keempat yaitu adalah jelaskan dampak positif dan negatif adanya persaingan bebas pada globalisasi pendidikan. Nah, jawaban saya dampak positif dan negatif persaingan bebas dalam globalisasi pendidikan, yaitu dampak positif yang pertama yaitu sekolah mendorong untuk terus meningkatkan mutu. Nah, di sini sekolah berlomba-lomba meningkatkan mutu agar lebih kreatif. Yang kedua yaitu muncul inovasi dan metode pembelajaran. Dan metode pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat lebih banyak pilihan sekolah berkualitas. Nah, contohnya banyak sekolah yang menyediakan kelas digital karena bersaing meningkatkan kualitas. Jadi, misal ada apa yang terbaru, itu jangan sampai ketinggalan lah. Jadi, harus berkualitas sekolahnya agar lebih baik dari sekolah yang lain. Nah, dampak negatifnya, sekolah bisa lebih fokus pada citra daripada kualitas, muncul kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa. Yang kedua, nilai budaya lokal bisa tergerus jika hanya mengejar standar luar. Strategi pembangunan kepercayaan dan relasi dengan masyarakat. Jadi intinya sekolah itu hanya sibuk membuat konten Instagram, tetapi guru jarang masuk sekolah. Intinya kita boleh mengikuti zaman, mengikuti tren, tetapi di situ kita harus tahu juga, harus membranding kualitas guru, bukan hanya membuat konten setiap hari, tetapi gurunya tidak berkualitas, seperti itu. Nah, soal yang kelima yaitu bagaimana strategi saudara dalam membangun kepercayaan dan relasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan citra sekolahan. Nah, jawaban saya seperti ini. Kepercayaan masyarakat bisa dibangun melalui yang pertama, transparansi dalam program dan biaya pendidikan. Yang kedua, konsistensi menjaga kualitas guru dan layanan belajar. Yang keempat, aktif terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, pengajian, bakti sosial, kerjasama desa. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Nah, contohnya di sini adalah transparansi ini orang tua tahu jelas uang ini digunakan untuk apa. Nah, bagaimana cara memberitahunya? Bisa menggunakan undangan ataupun bisa langsung komunikasi dengan mengadakan perkumpulan antara guru dan wali murid. Nanti dijelaskan di situ biaya ini untuk apa, misal membutuhkan bayar segini ya, ini untuk apa, untuk pembangunan atau untuk membeli fasilitas apa, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, konsultasi menjaga kualitas guru dan layanan belajar ini, guru disiplin datang tepat waktu dan mengajar dengan baik. Jadi konsisten, gurunya itu harus konsisten, harus disiplin juga, harus tepat waktu, juga harus
apa namanya, mengajar dengan baik. Bagaimana sih cara mengajar dengan baik? Intinya ya harus membranding gurunya, bukan hanya sekedar bisa membuat tren tetapi mengajarnya kurang baik, itu juga tidak baik ya, karena ini bisa mengganggu kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, aktif terlibat dalam kegiatan sosial bermasyarakat, pengajian bakti sosial, kerjasama desa. Nah, ini sekolah ikut bakti sosial, pengajian, dan ikut bakti lingkungan. Yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ini bisa juga seperti yang pertama tadi, yang menunjukkan biaya pendidikan itu bisa diajak untuk kumpul atau diundang untuk bertemulah, berbicara kepada antara guru sama murid, itu menjalin hubungan yang baik. Jadi tahu apa saja program sekolah itu. Nah, misal ada siswa yang bermasalah, orang tua itu juga harus tahu ini penyebabnya apa, ini apa. Jadi bisa diomongkan baik-baik. Jadi menjaga komunikasi yang baik dengan antara guru dengan orang tua, dengan wali murid, itu harus terjaga baik. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dan guru. Intinya, sekolah yang bagus itu bukan hanya dilihat dari promosinya saja, tetapi dilihat dari kepercayaan masyarakat, bagaimana sekolah itu bisa membangun atau membuat masyarakat itu percaya, bukan hanya sekolahnya saja ya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari siswanya, dan dari alumninya. Nah, intinya sekolah yang bagus itu bukan hanya pintar promosi, tetapi benar-benar berkualitas, punya ciri yang khas, jujur, dekat dengan orang tua, dan membentuk karakter siswa dengan baik. Intinya, jika memang sekolah itu berkualitas, jadilah sekolahan yang memang berkualitas dalam bentuk aslinya, bukan hanya di media sosial ataupun sosial media. Nah, itu akan menjadikan branding terbaik dari sekolahan tersebut, seperti itu. Jadi memperbaiki kualitas gurunya, memperbaiki kualitas gurunya, juga memperbaiki bangun-bangunannya juga bisa, dan intinya membranding semuanya dengan mengikuti kemajuan zaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.